Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya Tasya sebagai moderator yang akan memandu presentasi karya tulis ilmiah kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 Pak Carlos, kepada penguji 1 Pak Ino, dan kepada penguji 2 Pak Raya yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam presentasi karya ilmiah ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama presentasi karya tulis ilmiah yang akan dibawakan oleh Reva Siga dengan judulnya Analisis Nilai-Nilai Moral dalam Film Damsel. Untuk itu, saya langsung saja mempersilakan kepada Reva Siga untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah. Kepada Reva, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih untuk pembimbing saya Pak Carlos yang sudah menemani dari awal pembuatan judul hingga sampai pada tahap ujian karya tulis ilmiah ini. Tidak lupa pula, saya berterima kasih untuk kedua Pak Guru penguji yang bersedia untuk menjadi penguji saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisis Nilai Moral dalam Film Damsel. Kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam latar belakang ini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya sastra, film, lalu nilai moral. Nah, karya sastra adalah salah satu wadah pengarang untuk menuangkan isi pikiran kita dalam sebuah tulisan. Salah satu jenis karya sastra itu adalah film. Nah, kembali lagi pada arti karya sastra tadi, kita menuangkan isi pikiran kita ke dalam sebuah tulisan. Nah, tulisan tersebut bisa kita produksikan dalam sebuah film. Nah, film sendiri memiliki arti rangkaian gambar yang bergerak untuk membentuk sebuah cerita yang biasa disebut movie. Dalam karya sastra dan film tentunya memiliki nilai moral. Nilai moral sendiri memiliki arti pedoman atau aturan yang mengarahkan perilaku hidup kita dengan berdasarkan kebaikan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Lalu salah satu film yang menurut saya memiliki beberapa nilai moral yaitu film Damsel. Nah, itu merupakan alasan saya untuk memilih film ini untuk diteliti. Lalu lanjut ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini saya ingin meneliti pesan moral apakah yang ada dalam film Damsel ini. Lalu tujuan penelitiannya, di sini saya ingin mengetahui pesan moral yang terdapat dalam film Damsel tersebut. Lalu untuk manfaat penelitian, ini ada bagi siswa, bagi guru, dan bagi sosial. Nah, kalau bagi siswa itu untuk mengembangkan karakternya menjadi lebih baik lagi dalam lingkup masyarakat. Nah, ini juga terkhususnya untuk bagi para siswa perempuan. Dalam film ini berfokus pada perempuan agar menjadi lebih kuat, tangguh, dan percaya diri. Lalu manfaat bagi guru, guru dapat mengambil film ini untuk menjadikannya sebagai pembelajaran yang efektif dan menarik, dan membagikan dampak-dampak positif yang ada dalam film ini kepada para murid. Lalu manfaat yang ketiga itu bagi sosial. Nah, dalam penelitian ini manfaat yang diberikan itu untuk memberikan wawasan tentang bagaimana film dapat mempengaruhi perubahan sosial dan pandangan masyarakat tentang isu-isu moral. Lalu yang berikut ada batasan masalah. Nah, agar penelitian ini tidak terlalu melebar, saya hanya akan mengambil adegan dan dialog dalam film Damsel ini saja. Selanjutnya pada bab 2. Di sini pada bab 2 saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu nilai moral. Nah, nilai secara sederhana merupakan harga yang diberikan seseorang kepada sekelompok orang, kepada sesuatu. Nah, nilai berasal dari bahasa Latin valere yang artinya berguna, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai juga merupakan sesuatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, dan berguna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran baik buruk yang diterima, umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Lalu nilai moral memiliki arti kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan membuat suasana hati
sebagaimana terungkap dalam perbuatan dan ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Jadi, nilai moral adalah prinsip atau standar yang digunakan untuk menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam tingkah laku dan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai moral. Di sini saya hanya akan menjelaskan 5 nilai moral saja. Yang pertama ada nilai keberanian. Nah, menurut Aristoteles, keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi bahaya dalam keadaan tenang dan percaya diri. Lalu menurut Immanuel Kant, keberanian adalah kemampuan untuk mengatasi rasa takut dan melakukan tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi yang sulit. Jadi, nilai keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi bahaya, tantangan, dan ketidakpastian dengan tenang, percaya diri, dan bertindak dengan tepat. Lalu nilai yang kedua ada nilai solidaritas. Nah, nilai solidaritas menurut Karl Marx adalah bentuk dari ikatan sosial berdasarkan pada kesadaran kelas dan perjuangan bersama melawan penindasan. Jadi, nilai solidaritas ini dibutuhkan dalam suatu bangsa atau lingkup masyarakat agar dapat membangun situasi yang lebih baik, harmonis, dan berkeadilan. Lalu nilai yang berikut ada nilai cinta keluarga. Cinta merupakan kata untuk mengungkapkan rasa peduli kita terhadap orang yang kita cintai. Lalu keluarga merupakan satu unit yang berisi anggota keluarga di mana mereka hidup bersama karena memiliki hubungan darah, pernikahan, ataupun adopsi. Jadi cinta keluarga adalah perasaan kasih sayang, kepedulian, dan kesetiaan yang kuat antara sesama anggota keluarga yang timbul dari hubungan darah dan ikatan keluarga. Lalu yang keempat ada nilai keadilan. Nah, nilai keadilan menurut John Rawls, keadilan adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan. Jadi, keadilan ini merupakan diartikan setiap orang harus mendapatkan hal yang sama dan secara adil, seperti itu. Lalu nilai moral yang kelima itu adalah nilai penebusan dosa. Dosa, kita manusia tentu tidak luput dari dosa. Menurut Jean-Paul Sartre, dosa adalah pilihan yang dibuat oleh individu yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral. Dosa juga dapat menyebabkan kerusakan moral, sosial, dan juga psikologis. Maka dari itu dibutuhkannya penebusan dosa. Jadi penebusan dosa adalah proses memperbaiki atau menghapuskan dosa yang telah dilakukan sehingga individu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari kelima nilai ini, saya menyimpulkan kita harus memiliki karakter yang berani, peduli terhadap satu sama lain, lalu memiliki rasa cinta terhadap bersama keluarga atau siapapun itu, dan mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat. Yang berikut, saya akan menjelaskan sedikit tentang film Damsel. Nah, film Damsel ini merupakan film fantasi Amerika yang dirilis tahun lalu pada tahun 2024 yang disutradarai oleh Juan Carlos Fresnadillo. Film ini menceritakan tentang seorang putri yang dijodohkan dengan Pangeran Henry dari Kerajaan Aurea untuk kepentingan kerajaan dari pangeran tersebut. Awalnya Putri Elodie ini tidak mengetahui kalau ternyata pernikahannya ini malah membawa dia ke dampak yang buruk. Jadi setelah melakukan pernikahan, dia harus menghadapi tantangan-tantangan bahaya yang terjadi. Lalu berikut penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 5 peneliti yang dimana mereka meneliti tentang nilai-nilai moral dalam film Damsel. Setelah itu, saya lanjut ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, di sini saya menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jadi, metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi real dan tidak di setting seperti pada eksperimen. Lalu data dan sumber data. Di sini saya menggunakan data primer. Nah, data primer ini merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk keperluan riset yang sedang berlangsung. Jadi, data primer ini didapat dari sumber pertama, seperti individu atau perseorangan seperti saya, tanpa melalui media perantara.
Lalu yang berikut ada prosedur pengumpulan data. Dalam pengumpulan ini, saya menggunakan observasi partisipasi. Nah, observasi partisipasi ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengendaraan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Lalu yang berikut ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini saya menggunakan analisis wacana yang merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Analisis wacana ini merupakan metode di mana kita mengkaji wacana yang ada atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi, baik itu secara tekstual ataupun kontekstual. Nah, dalam film Damsel ini dia melalui kontekstual. Jadi karena film Damsel ini terdapat keadaan sosial, budaya, dan juga politik. Lalu dalam teknik analisis wacana ini dibagi menjadi beberapa dan saya memilih analisis wacana kritis. Nah, dalam analisis wacana kritis ini saya menganalisis bagaimana film mempresentasikan, lalu kekuatan gendernya, terus kelas sosial, budaya, dan juga politik. Lalu yang berikut paparan data pada bab 4. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh utama dalam film Damsel. Yang pertama ada Elodie. Nah, Elodie ini merupakan seorang putri bangsawan yang merupakan anak dari sebuah kerajaan kecil. Ia memiliki tanggung jawab yang besar untuk rakyatnya seperti ayahnya. Di sini Elodie merupakan pemeran utama dalam film ini. Dia memiliki sikap yang tidak mau menyerah dan tetap berjuang sendiri hingga mendapatkan kebenaran. Lalu yang kedua ada Pangeran Henry. Nah, Pangeran Henry ini merupakan pangeran tampan yang berasal dari kerajaan Aurea. Pangeran Henry ini yang akan dijodohkan dengan putri Elodie. Melalui Pangeran Henry inilah semua teka-teki, misteri, dan pertarungan dalam film dimulai. Pada awalnya Pangeran Henry ini sempat tidak menyetujui hal yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun karena rakyatnya, jadi dia harus mengorbankan dirinya untuk melakukan hal yang tidak baik ini. Lalu yang berikut ada Ratu Isabella. Ratu Isabella adalah ibu dari Pangeran Henry dan dialah yang menguasai kerajaan Aurea dan juga dia merupakan pemeran utama di balik rencana buruk ini untuk putri Elodie ini. Dia merupakan sosok antagonis salah satu di dalam film Damsel ini. Dia memiliki sikap yang dingin, penuh perhitungan, dan tanpa belas kasihan. Lalu karakter yang keempat ada Lady Beaufort. Nah, Lady Beaufort ini merupakan ibu tiri dari Elodie. Dia merupakan istri kedua dari ayah Elodie. Dia merupakan sosok yang tegas, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap keluarga. Dia tidak seperti ibu tiri pada umumnya yang jahat pada anak tirinya, namun dia memberikan kasih sayang sepenuhnya seperti ibu kandung. Seperti itu. Perannya dalam film ini sangat membantu latar belakang Elodie dan dinamika keluarga Elodie. Lalu tokoh yang kelima ada Raja. Nah, Raja ini merupakan ayah dari putri Elodie. Dia merupakan sosok yang berjuang untuk rakyatnya, sehingga ia menyerahkan putrinya ini untuk dinikahkan dengan Pangeran Henry karena dijanjikan untuk memberikan seperangkat emas seperti itu. Lalu Raja ini sebenarnya sudah mengetahui kejahatan yang ingin dilakukan oleh Ratu Isabella terhadap putrinya, namun dia awalnya tidak mengambil sikap untuk menolak, tetapi dia membiarkan saja. Tapi pada akhir cerita dia pergi untuk menyelamatkan dan membantu putrinya Elodie. Lalu yang berikut ada Floria. Nah, Floria ini merupakan adik satu-satunya dari putri Elodie. Dia sangat mengagumi Elodie dan berharap semua impian yang Elodie punya dapat terwujudkan. Nah, dalam film ini Floria juga disiksa oleh Ratu Isabella karena saat itu Elodie sempat lolos. Jadi Ratu Isabella bukan terpaksa tapi harus mengambil Floria untuk untuk membayar utang kepada naga tersebut. Lalu yang berikut ada temuan penelitian. Nah, temuan penelitian di sini saya hanya mengambil 3 nilai ini, yaitu nilai keberanian, cinta keluarga, dan penebusan dosa, karena ini nilai yang paling nampak dalam film tersebut. Data pertama yang saya temukan dalam
nilai keberanian dalam film Bangsat ini, Bapak Guru bisa melihat di teks itu ada bukti gambar. Gambar pertama, percakapannya berkata, jujur jantungku berdebar terlalu kencang sampai aku tak bisa dengar. Lalu gambar kedua berkata, aku selalu berkata jujur Baginda. Lalu gambar ketiga berkata, aku beritahu dia sejujurnya. Dari data keberanian gambar pertama itu, dia dengan berani mengatakan bahwa dia ini memiliki sikap yang jujur terhadap Ratu Isabella. Jadi menurut saya banyak orang-orang yang memiliki sikap jujur tapi mereka belum mau untuk memberikan sifat yang jujur itu terhadap orang lain. Lalu gambar yang kedua itu dia sama seperti yang gambar pertama pengertiannya. Lalu gambar yang ketiga, aku beritahu dia sejujurnya. Nah, itu merupakan percakapan dari Elodie kepada Floria saat Elodie menolong Floria yang sudah terjebak dalam gua naga tersebut. Jadi, Elodie dengan berani akan memberitahu naga tersebut yang sebenarnya, seperti itu. Lalu data keberanian yang kedua, terdapat dua gambar. Di situ gambar pertama berkata, ibu pasti ingin kau berjuang. Lalu gambar kedua berkata, tidak, aku saja, aku bisa menemukannya. Nah, pada percakapan ibu pasti ingin kau berjuang, pada saat Elodie dibuang ke dalam gua naga tersebut, dia sudah merasa menyerah, dia tidak mau untuk berjuang lagi. Namun, setelah dia mengingat almarhum ibunya, dia mulai mengumpulkan tekad untuk berani berjuang kembali. Lalu, gambar yang kedua teksnya itu, tidak, aku saja, biar aku yang menemukannya. Jadi Lady Beaufort ini datang untuk memberitahu Elodie kalau adiknya ini ternyata sudah dibuang ke gua naga. Jadi Elodie ingin menyelamatkannya dengan berani. Dia ingin masuk kembali lagi ke gua tersebut, padahal dia sudah bebas dari gua tersebut untuk menyelamatkan adiknya. Itu merupakan sikap berani yang dilakukan oleh Elodie. Lalu nilai berikut ada nilai cinta keluarga. Di sini saya memiliki 3 gambar. Di gambar pertama itu percakapannya aku menyayangimu. Lalu adiknya berkata juga aku menyayangimu. Itu merupakan bentuk cinta keluarga yang diungkapkan seperti itu. Lalu gambar kedua, percakapannya tak ada yang boleh pergi tanpa putriku. Jadi pada saat itu raja pergi menolong Putri Elodie di gua naga tersebut, dan dia membawa beberapa pasukan. Nah, pada saat itu pasukan itu saat sudah sampai ke bawah, pasukan itu mau naik ke atas, tapi raja ini menahan mereka untuk tetap di sini karena dia tidak mau kalau putrinya ini sendiri. Jadi itu merupakan rasa cinta seorang ayah terhadap anaknya. Lalu yang ketiga, percakapan dari ibu tirinya Elodie yang berkata kepada Elodie bahwa pernikahan ini adalah kesalahan. Nah, dari sini dilihat nilai cinta keluarga, insting dari seorang ibu terhadap seorang anaknya. Lalu yang ketiga ada nilai penebusan dosa. Nah, di sini saya mendapatkan 2 bukti. Yang pertama, gambar itu berkata maafkan aku. Lalu yang kedua, gambar itu terlihat Pangeran Henry yang pasrah dengan keadaan seperti itu. Gambar pertama yang dimaksud dengan maafkan aku itu pada saat ayahnya datang membawa Putri Elodie. Nah, pada saat itu dia mulai jujur kalau dia ini sudah mengetahui sebenarnya apa rencana jahat dari keluarga ini kerajaan Aurea tersebut. Namun dia tetap untuk mengorbankan anaknya. Jadi setelah dia memberitahu itu, dia menyerahkan nyawanya kepada naganya sebagai penebusan dosa itu. Lalu yang berikut gambar kedua itu terlihat gambar ekspresi Pangeran Henry yang sudah pasrah dengan semburan api dari naga karena dia merasa kalau selama ini dia melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal. Jadi dia sudah sangat pasrah bila naga tersebut menghancurkan kerajaannya dan juga dirinya sendiri. Jadi ini merupakan penebusan dosa yang dilakukan oleh Pangeran Henry. Lalu bab 5 di sini ada kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini saya menyimpulkan bahwa film Damsel ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai moral kepada penonton agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu sarannya, film ini dapat dijadikan sebagai penelitian karya sastra selanjutnya
Dan juga untuk peneliti yang lain bisa meneliti secara lebih rinci seperti unsur intrinsik dalam film dan sel. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Reva sebagai pemateri yang telah mempresentasikan karya tulis ilmiahnya pada hari ini. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak Ino sebagai penguji pertama untuk menguji Reva. Waktu yang diberikan 15 menit saya berikan. Baik, terima kasih. Mohon izin dan juga adik-adik semua yang sempat hadir. Jadi senang sekali ya hari ini bisa sama-sama kalian. Dan di Indonesia sekarang itu lagi dibicarakan soal generasi emas tahun 2045. Dan kalau saya lihat generasi emas seperti ini, berarti cita-cita itu mungkin saya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi untuk pemateri, untuk ini presenter luar biasa sekali cara menjelaskannya. Kemudian untuk moderator juga sangat luar biasa, dan itu satu kekayaan, kekuatan yang mesti kalian kembangkan terus menerus ya. Dan saya sangat senang dan tertarik ketika dibicarakan soal nilai moral dalam film Dancer. Saya secara pribadi sangat suka nonton, dan semua film di box office saya sudah nonton. Tapi film ini saya belum nonton. Mungkin nanti setelah ini saya akan nonton. Dan saya senang sekali bagaimana tulisan-tulisan yang mengangkat berkaitan dengan film, berkaitan dengan puisi, nilai-nilai yang terkandung dalam itu. Dan sejak saya kuliah itu saya sangat sering berkaitan dengan kritik sastra seperti ini. Jadi film, kemudian nilai pesan apa, itu banyak tulisan saya dimuat di koran berkaitan dengan itu. Dan ini sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena ada satu teori yang katakan begini, rasionalitas itu sudah mati, dan rasionalitas itu harus digantikan dengan sentimen. Jadi sentimen itu dimainkan oleh novel-novel, film, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian misalnya contoh ya, kalian mau jadi DPR ini, lalu kalian buat 2 kegiatan. Satu kegiatan kalian buat seminar ilmiah, dengan satu kegiatan yang undang Blackpink. Mana yang orang hadir paling banyak? Blackpink kan? Nah, sama seperti ini. Saya membaca tulisan ini, artikel ilmiah ini, itu seperti menggabungkan 2 hal, sesuatu yang rasional dan sesuatu yang sangat sentimental, dan itu satu hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Saya juga berikan tepuk tangan pembimbing, ini pasti juga hasil dari pembimbingan yang luar biasa gitu. Nah, artinya dalam konteks apapun saya apresiasi, dan menurut saya satu yang sangat luar biasa. Dan kalau hal-hal seperti ini dilakukan terus, saya yakin Ade pasti suatu saat nanti akan jadi orang yang hebat. Karena menggabungkan suatu cara berpikir kritis, menyampaikan, dan lain sebagainya, dan harus ditekankan. Satu, sebelum saya masuk ke beberapa catatan, saya mau tanya, Adik nanti setelah tamat dari sini mau jadi apa? Mau kuliah jurusan apa? Elektromedis. Oke. Semoga sukses ya. Nah, mungkin berikutnya saya mohon izin untuk pembimbing dan adik semua di sini untuk memberikan catatan. Ada beberapa catatan yang sifatnya spesifik, tapi ada catatan yang sifatnya umum yang bisa mungkin adik-adik yang di sini sementara menulis nanti bisa gunakan itu. Mungkin nanti Bapak Ibu guru juga bisa. Yang paling pertama, jadi tidak salah, tapi ini sebuah catatan dari saya. Hampir seluruh di Indonesia ini, mahasiswa, siswa, bahkan guru sekalipun, memulai tulisan pertama itu adalah. Coba kalian cek dari semua tulisan kata-kata yang sudah ada. Berapa banyak yang mulai dengan adalah? Di sini misalnya, dimulai karya sastra adalah. Dan itu bukan hanya dibuat di sini, hampir seluruh Indonesia ini. 80% ketika diberikan kesempatan menulis artikel, dia akan mulai dengan adalah. Tidak salah, benar. Tapi pertanyaannya, apakah hanya gaya selingkuh seperti ini yang kita tahu? Kan ada model lain, ada gaya yang lain. Tapi semua orang mulai dengan adalah. Tidak salah, tapi bagi saya itu sebuah persoalan. Iya kan? Nanti bisa coba dicari gaya selingkuh memulai awal kalimat itu ada tidak model lain. Kemudian yang berikut, ini mungkin yang paling menurut saya sangat penting.
tidak salah ya yang kalian tulis, benar. Tapi saya mau berikan pikiran dan masukan di bagian pendahuluan secara khusus latar belakang. Di bagian latar belakang kita tidak usah bicara banyak hal, cukup tekankan apa persoalannya, gapnya itu apa, persoalannya apa persoalan di tengah realitas, apa persoalan yang ada sehingga kau mengangkat atau adik siapa ini? Reva ya. Reva kemudian mengangkat analisis nilai moral dalam film Dance. Dan itu harus menjadi sebuah. Jadi dalam latar belakang itu harus ada sebuah persoalan. Persoalannya itu apa? Dan nanti persoalan itu akan diperkuat di rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah itu seperti apa? Ada 1, ada 2, ada 3. Dan tujuan penelitian itu adalah untuk menjawab rumusan masalah itu. Tetapi di bagian latar belakang itu diperkuat masalahnya itu apa? Misalnya, contoh, dalam kehidupan sehari-hari nilai moral itu sangat rendah. Siswa tidak begini. Dan data menunjukkan, nanti diperkuat dengan data. Datanya apa begini, hasil observasi saya begini, melihat atau data penelitian yang lain-lain. Kan dibahas juga penelitian sebelumnya sih, lain-lain seperti apa. Jadi cukup persoalan gapnya apa, lalu dijelaskan. Inilah menjadi urgensi kenapa saya angkat nilai moral. Nah, kemudian yang berikut hanya sebuah sistematika. Biasanya di bagian yang bab 1 pendahuluan itu tidak perlu ditulis nomornya tidak perlu. Langsung ke kemudian itu tadi ya. Nah, tujuan penelitian misalnya untuk mengetahui pesan moral. Tapi untuk apa mengetahui pesan moral? Untuk apa? Justru tulisan ini menjadi punya nilai, dan apa yang sudah dibahas di bab-bab sesudahnya, di hasil temuan dan lain sebagainya, itulah yang kemudian menjadi inti dari tujuan ini, yaitu pesan moral itu untuk apa? Tidak salah ya, ini tidak salah, ini hanya sebuah pikiran. Yang kau sudah tulis itu benar dan saya sangat setuju gitu. Nah, kemudian masih sama di bab 2 itu tinjauan pustaka nomor 4. Dan membaca tulisan ini berkaitan nilai moral, saya sangat pendapat sekali bahwa ada satu hal yang sangat urgen sekarang berkaitan dengan nilai moral. Nah, di sini dibicarakan pertama tentang nilai, kemudian tentang nilai moral, tapi ada satu hal yang menjadi sangat penting, yaitu tentang apa itu moral. Nah, di sini dijelaskan tentang dalam KBBI. Biasanya ketika kita merumuskan sebuah definisi itu ada banyak. Ada definisi substantif, ada definisi leksikal, ada definisi gramatikal dan lain sebagainya. Nah, secara etimologis, moral itu dari kata Latin. Ada 2 kata, tunggalnya mos dan jamaknya itu mores. Ini Pak Andi dulu waktu seminari belajar mos dan mores, yang artinya kebiasaan, adat istiadat atau tata cara. Nah, setelah dari situ baru nanti masuk di KBBI dan lain sebagainya. Jadi kalau saya menulis itu biasanya saya selalu senang dimulai dari sebuah etimologis. Moral itu apa? Lalu kita kembangkan. Lalu baru pendapat ahli menurut bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dan kalau kita ngomong tentang moral, kebiasaan, saya sangat sepakat bahwa yang menentukan sebuah keunggulan itu bukan tindakan, tapi sebuah kebiasaan. Dan di sini bisa dalam nilai keberanian diangkat soal Aristoteles. Dan Aristoteles yang bicara bahwa yang menjadi keunggulan kita manusia itu bukan sebuah tindakan tapi kebiasaan. Jadi kalau kalian bangun pagi jam 5 itu bukan sebuah keunggulan. Tapi kalau kalian bangun jam 5 tiap pagi dan itu menjadi kebiasaan, itulah sebuah keunggulan. Kan? Dan di sini diangkat banyak sekali filsuf, saya sampai takut ya. Aristoteles, Karl Marx gitu kan. Dan diangkat ada satu hal tentang keadilan itu John Rawls. Saya tahun 2023 kemarin, 2024 diterbitkan, itu menulis satu buku khusus tentang John Rawls. Judulnya Kebebasan dan Kesetaraan, tentang John Rawls. Jadi kalau nanti omong tentang John Rawls, saya tahu banyak di sana. Dan dia bicara tentang kebebasan dan kesetaraan. Jadi di sini diambil dalam bukunya itu adalah Theory of Justice. Itu buku yang paling terkenal. Makanya di sini diangkat tentang John Rawls. Tetapi dalam konteks ini, karena ini sebuah tulisan ilmiah, maka rujukan terus ada. Body note-nya itu mesti ada. Rujukan dari mana? Aristoteles ini ambilnya dari mana?
karma sih hanya dari Maha, itu harus ada. Jadi tidak hanya disebutkan. Tapi seperti di bagian-bagian sebelumnya, misalnya ada 2000 ini ada hasil 2024 itu kan sebuah kutipan. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada di bagian terakhir nilai-nilai itu tidak dituliskan tentang kesimpulan dari semua, meskipun dalam penjelasan dijelaskan. Jadi dari tadi waktu itu saya sebentar menunggu, ternyata hebat sekali meskipun dia tidak tertulis, tapi dia dijelaskan. Dan saya kemudian sadar seperti tulisannya kecil sekali sulit kadang itu, I can see but I can feel it. Saya tidak bisa menemukan di sini, tapi saya merasakan untuk menjelaskan. Ya, itu luar biasa. Kutipan dan lain sebagainya, dan cukup mengejutkan kalian buat kerangka berpikirnya. Itu bagi saya satu tingkatan yang sangat luar biasa ketika kita buat kerangka berpikir. Saya tidak mau berkomentar tentang kerangka berpikir, tapi menurut saya itu satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian discovery analisis D-nya itu huruf itu tidak huruf miring ya. Oke. Kemudian halaman 12 mulai lagi dengan sebuah kalimat awal adalah, dan adalah itu menjadi satu sebetulnya spiritualitas kita semua gunakan. Tapi ada model lain. Oke. Dan yang berikut itu adalah di bagian nilai penelitian, dan ini mungkin nanti pertanyaan saya tidak bisa dijawab. Temuan penelitian itu adalah yang paling pertama adalah keberanian. Tadi yang dijelaskan di kita itu adalah kejujuran. Apa hubungan antara keberanian dan kejujuran? Sehingga temanya adalah keberanian, tetapi yang disebutkan itu adalah kejujuran. Yang nanti diberikan. Nah, yang terakhir itu adalah di bagian saran. Menurut saya bagian penutup kesimpulan tapi di saran itu sangat penting, karena saran inilah yang menjadi pesan akhir dari moral. Dan di sini ada dua, tapi nanti harus bagi saya mungkin kalau memungkinkan ditambah lagi apa saran bagi kehidupan, nilai moral ini mungkin. Tapi di bagian terakhir saya harus ucapkan profesiat karena sangat luar biasa, satu pencapaian dengan usia yang masih sangat muda, dengan usia seperti ini, tapi sudah bisa membuat satu karya tulisan seperti ini bukan hanya membuat, mempertanggungjawabkan. Dulu ada beberapa sekolah, saya pernah mengajari sebuah sekolah, mereka juga buat KTI dalam satu semester, tapi tidak dipertanggungjawabkan, dibuat saja dan tidak, berarti ini satu tingkatan yang sudah sangat tinggi. Kalau misalnya Pak Guru mereka mengikuti taksonomi Bloom ya, dari C1, C2 memahami, mengingat, memahami, tapi ini sudah level pada tingkat HOTS ya, mempertanggungjawabkan. Dan kemudian pertanyaan saya tadi ini untuk mengukur C6 HOTS-nya, apa korelasi antara mengingat, keberanian dan kejujuran? Mungkin nanti bisa dijelaskan. Ini pertanyaan HOTS, jadi kalau bisa jawab, saya sarankan ini pasti harus lulus. Ya mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak. Baik, ya. Terima kasih untuk Pak Ino yang sudah memberikan beberapa kritik dan saran bagi saya sangat menerimanya. Lalu untuk pertanyaan yang sudah diberikan, hubungan nilai keberanian dengan nilai jujur. Nah, kalau menurut saya jawab seadanya saja ya Pak. Menurut saya ketika kita ingin mengatakan sesuatu, pastinya dalam satu kondisi kita tidak berani untuk mengatakannya, kita masih ragu seperti itu. Jadi contohnya saya mencuri pulpennya Amel. Nah, pada saat guru bertanya siapa yang mencuri, nah pada saat itu saya malu untuk berkata, dan saya tidak jujur kalau ternyata saya mencurinya. Nah, mungkin itu merupakan hubungan dari nilai keberanian yang dapat saya jelaskan. Jadi kejujuran itu membutuhkan keberanian. Iya. Ibarat ketika misalnya kita ingin mengungkapkan perasaan cinta kita kepada seseorang, kita ingin jujur, tapi sebelum kita jujur kita mesti berani. Kalau tidak berani berarti kejujuran tidak mungkin ada. Mungkin seperti itu ya. Ya. Ini pembimbing dan penguji yang lain saya pikir mesti diberikan nilai yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu.
kasih kepada Pak Ino sebagai penguji pertama yang telah memberikan beberapa catatan kepada teman Reva terkait presentasi hari ini yang telah ia lakukan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Raya sebagai penguji kedua. Kepada Pak Raya saya silakan. Mohon maaf Pak dengan waktu 10 menit. 5 menit boleh. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama, terima kasih kepada Adik Maria Sofia yang telah mempresentasikan tulisannya secara baik dan lengkap. Dari beberapa catatan tadi, ya sudah disampaikan oleh Pak Ino, banyak temuan, terima kasih. Dan kalau dari Pak Raya tidak banyak temuan. Kalau dari Pak Raya lihat secara ketika dalam sepekan menguji ini memang semakin hari semakin baik. Dari yang pertama dari sistematika, dari atau struktur dan ada kebahasannya sudah baik. Artinya ini satu hal positif. Lalu bagaimana penomoran yang digunakan juga sudah baik. Dari yang Raya tidak banyak mengomentari, mungkin ada beberapa hal tadi temuan. Mungkin yang pertama di pengguna konjungsi, kata penghubungnya tadi Pak masih temukan masih ada yang salah kata dan itu dia masih menggunakan kapital. Mungkin harus juga diperhatikan kalau mengkaji dari aspek bahasanya. Lalu yang kedua juga untuk kata mempengaruhi, itu kalau yang benar adalah memengaruhi. Nah, seperti yang sudah dulu Pak Raya pernah jelaskan, yang memengaruhi. Lalu untuk penulisan paragraf juga sudah baik, sudah hampir sebagian besar sudah baik ya. Paragraf baru contoh nggak masuk ke dalam kanan, masih ada temuan 1-2 bagian yang masih lurus. Lalu temuan berikut juga adalah terkait dengan masih dengan konjungsi. Itu seperti saya menggunakan tadi, ada konjungsi adalah untuk lagi ada pengosong. Kira-kira boleh memilih salah satu saja. Kira-kira kalau konjungsi adalah itu fungsi untuk apa? Kalau untuk gitu sampai mungkin adalah untuk lagi. Dan memang dari Pak Raya sudah sangat baik dari sistematika penulisan juga cukup rapi. Lalu memang ada satu hal tadi yang sama dengan Pak Ino itu dalam temuan pembahasan itu adalah terkait dengan nilai tadi. Dalam pembahasan kan nilai keberanian, tapi dalam konteks data yang disajikan itu nilai kejujuran. Itu memang sama teman Pak Raya juga tadi dan sudah dijelaskan seperti itu. Jadi sedangkan untuk nilai-nilai yang lain, penebusan dosa, lalu nilai-nilai lain itu sudah disertakan dengan contoh atau wujud tekstualnya dalam ada teks kontekstualnya seperti itu. Mungkin dari Pak Raya itu saja. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Raya sebagai penguji kedua untuk beberapa catatan kepada teman Reva. Kesempatan terakhir saya berikan kepada Pak Carlos sebagai pembimbing pertama. Kepada Pak Carlos saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama-tama terima kasih untuk Pak Ino dan Pak Raya yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri ujian dari anak Reva. Pak Atus ini tidak ngomong banyak karena mungkin semuanya sudah diberikan oleh Pak Ino dan Pak Raya. Jadi masukan dari Pak Ino dan Pak Raya nanti akan sebagai bahan evaluasi dari Pak sebagai pembimbing dan Reva juga sebagai penulis. Jadi Pak hanya ngomong saja prosesiat untuk Reva karena sudah melakukan ujian karya ilmiah dengan baik. Pak, kembali moderator. Terima kasih kepada Pak Carlos sebagai pembimbing pertama. Dengan Pak Carlos berbicara tadi, maka berakhir pula presentasi karya ilmiah kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada pembimbing, para penguji yang telah meluangkan waktu, dan juga kepada teman Reva yang sudah mempresentasikan karya tulis ilmiah beliau dengan sangat baik. Untuk itu, sekian presentasi kita pada hari ini. Terima kasih.